Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu mengenai aktivitas fisik, ide pokok, dan membuat paragraf. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar berikut. Ada gambar orang naik sepeda dan sepeda motor. Kira-kira manakah yang lebih menyehatkan? Iya, kita menggunakan sepeda. Kegiatan bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Bersepeda merupakan alat transportasi darat yang murah, praktis, dan ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena bersepeda tidak menggunakan mesin, jadi tidak menyebabkan polusi udara. Selanjutnya, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh, baik otot-otot kaki, paha, mengencangkan otot bagian belakang, pinggul, dan lengan, serta menyehatkan jantung. Nah, ini beberapa aktivitas fisik yang menggunakan organ gerak. Ada berjalan, ada berlari, bersepeda. Nah, manfaatnya antara lain, ini masih ada banyak lagi, ini Bu Arin hanya menyebutkan 3 saja. Yang pertama, aktivitas fisik itu membuat tubuh menjadi sehat, memperkuat tulang dan otot, serta dapat mengurangi stres. Akibatnya, jika terlalu berlebihan melakukan aktivitas fisik, maka bisa terjadi cedera otot. Nah, sekarang kalian cermati bacaan bersepeda pada buku tema halaman 58 sampai 59. Ada beberapa paragraf, 7 paragraf kalau tidak salah. Nah, ini adalah paragraf yang pertama, kalian perhatikan. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, ke sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, kita akan belajar untuk menentukan ide pokoknya. Nah, untuk ide pokok pada paragraf 1 ini dapat kita lihat pada kalimat yang pertama. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, kita temukan ide pokoknya yaitu bersepeda merupakan kegiatan menyenangkan sekaligus menyehatkan. Selanjutnya, untuk paragraf kedua. Nah, di sini Bu Arin juga sudah memberi contoh. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Nah, untuk paragraf 2 ini dapat kita ambil ide pokok yaitu dari kalimat pertama, yaitu bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Selanjutnya, paragraf ketiga. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Nah, untuk paragraf ketiga ini, untuk ide pokok kita bisa ambil dari kalimat yang pertama. Jika bersepeda secara rutin,
kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Nah, dari kalimat pertama itu kita ambil ide pokoknya. Intinya adalah kalimat pertama itu dengan kalimat yang lain yang lebih singkat dan lebih padat, yaitu bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan jantung. Jadi untuk kalimat pertama dan ide pokok ini berbeda kalimat, hanya intinya adalah sama. Jadi untuk kalimat pertamanya yaitu jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Maka ide pokoknya dapat ditulis bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan jantung. Nah, jadi tidak semuanya itu kalian tulis pada sesuai dengan kalimat utama, tetapi kalian bisa mengambil inti dari kalimat utamanya. Selanjutnya, untuk paragraf keempat, salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini dapat membuat kamu selalu bugar berenergi setiap harinya. Nah, kalimat pertama, untuk ide pokok dapat kita ambil dari kalimat pertama. Salah satu pilihan bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Nah, di sini dapat kita ambil ide pokok dengan kalimat yang lain, yaitu bersepeda ini dapat menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Jelas ya? Jadi diganti dengan kalimat yang lebih mudah dipahami. Bersepeda dapat menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Itu inti dari kalimat pertama. Jadi itu akan menjadi ide pokoknya. Selanjutnya, untuk paragraf kelima, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Nah, untuk paragraf 5 ini, ide pokok dapat diambil pada kalimat pertama. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Dapat diringkas atau dapat disingkat menjadi demikian. Bersepeda merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Jadi juganya diulangi. Jadi yang ditulis untuk menjadi ide pokok adalah inti dari kalimat utama. Selanjutnya untuk paragraf ke-6 dan paragraf ke-7, Bu Arin minta nanti kalian kerjakan. Kalian cari ide pokoknya. Selanjutnya, kita akan belajar untuk mengembangkan ide pokok. Ini kemarin sudah dijelaskan sama Bu Arwin ya di pembelajaran sebelumnya. Kalian bisa simak lagi. Di sini Bu Arwin hanya ingin mengingatkan. Jadi, untuk mengembangkan ide pokok atau membuat paragraf, yang kita perhatikan adalah 5W tambah 1H, yaitu kata tanya yang akan membantu kalian untuk membuat kalimat pengembang. Yaitu apa saja? Ada apa, ada siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, tetapi tidak semua kata tanya itu dipergunakan. Pilih beberapa kata bantu untuk membuat pertanyaan. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, atau bisa menyesuaikan kebutuhan. Disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Nah, berikut ini ada contoh dari Bu Arwin. Kalian perhatikan. Bu Arwin punya ide pokok. Ide pokoknya yaitu bersepeda memiliki banyak manfaat. Ini contoh ide pokok yang sudah disiapkan. Kemudian Bu Arin tidak mengambil semuanya. Bu Arin hanya mengambil 2 kata tanya saja atau kata bantu saja, yaitu apa dan mengapa. Untuk apa, Bu Arin beri pertanyaan, apa saja manfaat bersepeda? Dan mengapa? Dengan kata tanyanya, dengan pertanyaannya, mengapa kita perlu bersepeda? Dari
Dua pertanyaan ini nanti kita bisa mengembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Kalian perhatikan. Ide pokok, bersepeda memiliki banyak manfaat. Kita menggunakan kata bantu apa dengan pertanyaan apa saja manfaat bersepeda. Berarti nanti kita akan menjelaskan manfaat-manfaat bersepeda itu apa saja. Kemudian mengapa? Berarti mengapa kita perlu bersepeda. Ini Bu Arwin beri warna yang berbeda agar kalian bisa lebih paham. Jadi, ide pokok itu ditulis di kalimat pertama terlebih dahulu. Bersepeda memiliki banyak manfaat. Ditulis terlebih dahulu untuk menjadi kalimat utama. Kalimat utama bisa sama persis dengan ide pokok, bisa juga diganti dengan kalimat yang lain, tetapi intinya adalah sama. Untuk kalimat berikutnya, kita akan menjawab dari pertanyaan apa. Jadi yang warna merah ini adalah jawaban dari pertanyaan apa saja manfaat bersepeda. Kemudian yang warna biru ini adalah jawaban dari mengapa kita perlu bersepeda. Di sini Bu Arin bacakan. Bersepeda memiliki banyak manfaat. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh, antara lain otot kaki, paha. Selain itu, bersepeda juga mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Bersepeda juga akan membakar kalori dalam tubuh, menyehatkan jantung, serta mengurangi stres. Jika kita bersepeda rutin, maka daya tahan tubuh kita akan semakin baik, sehingga kita tidak mudah sakit. Nah, kita sudah membuat satu paragraf dari satu ide pokok. Jadi, satu ide pokok itu untuk satu paragraf. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, nanti kalau tidak paham, kalian bisa tanya ke Bu Arin lagi atau membuka video yang kemarin Bu Arin sudah berikan. Kalian ulang lagi untuk membukanya. Selanjutnya ini tugas hari ini, kalian tentukan ide pokok paragraf 6 dan 7. Kalian bisa lihat di buku paket kalian atau bisa kalian lihat di soal yang Bu Arin berikan ini. Kemudian untuk tugas nomor 2, kembangkan ide pokok berikut menjadi paragraf. Di sini ada 2 ide pokok, kalian kembangkan menjadi satu paragraf dan satu paragraf. Jadi ide pokok yang ini nomor 1 ini untuk satu paragraf, yang nomor 2 ini satu paragraf. Demikian untuk materi hari ini dan tugas untuk hari ini, semoga bisa dipahami. Tidak perlu terburu-buru, kalian pahami terlebih dahulu, kemudian baru dikerjakan. Jika ada kesulitan, kalian bisa tanyakan ke Bu Arwin. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.